Saya masuk ke PSSI, posisi saya pribadi 2 mobil. Tuh kan, Bung Toel pun sudah mengakui bahwa menjadi bagian dari PSSI itu sangatlah nyaman. Jika PSSI ingin menggandeng Bung Toel, maka minimal jabatan yang harus diberikan kepada Bung Toel adalah memang kalau saya ditawari PSSI sekarang, jabatan apa? Minimal sekjen. Apakah menaturalisasi pemain itu bisa berimbas pada usia dini atau malah itu justru mematikan? Karena di dalam tim nasional full naturalisasi. Tapi saya ingatkan, hanya beberapa yang full itu adalah mixed blood atau darah keturunan. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kalau Bung Toel menyampaikan bahwa sebenarnya memang enak sih di dalam PSSI, karena kita waktu menjabat, khususnya Bung Toel itu pertama kali menjabat dia langsung mendapatkan fasilitas, yaitu 2 mobil. Yang mobil pertama untuk dia operasional kerja atau dinas, yang mobil satunya untuk dipakai keluarganya antar jemput shopping atau antar jemput sekolah. Jadi ketika Bung Toel itu berada di PSSI, dia menjabat sebagai manajer development football. Jadi pengembangan ini bukan hanya dilakukan dalam bentuk pengembangan sepak bola, akan tetapi juga mengurusi tentang lisensi-lisensi kepelatihan yang ada pada Liga 1, 2 ataupun 3. Dari sini Bung Toel pun juga mengurusi tentang pengembangan sepak bola yang ada di level-level usia muda. Jadi kalau berbicara apakah menaturalisasi itu akan ada imbasnya pada para pemain-pemain yang berada di usia dini, saya kira kalau kita mau berpikir ke arah yang positif, itu pasti berimbas dan berefek. Kalau kita berbicara tentang proses-proses itu, maka Bung Toel pun pastinya sudah pernah merasakan itu juga, bagaimana cara-cara pendekatan terhadap para pelatih-pelatih yang ada di SSB ataupun akademi-akademi yang ada di pelosok desa. Itu kalau Bung Toel lakukan pasti tahu, tapi nggak tahu kalau Bung Toel nggak melakukan itu. Karena yang saya dengar, Bung Toel nggak mau kalau harus terjun ke setiap kabupaten-kabupaten atau pelosok-pelosok yang ada di Indonesia. Ini bukan istilahnya argumen saya, tapi memang ini saya dengarkan dari ucapan Bung Toel itu sendiri. Berikutnya, kalau menurut saya pribadi, apa sih efeknya untuk para pemain-pemain muda dan para pelatih-pelatih yang ada di pelosok? Saya kira begini, kita menggunakan pola pikir yang sederhana, pola pikir manusia goblok yang awam tentang sepak bola. Ketika para pelatih-pelatih ini menyaksikan pertandingan sepak bola, khususnya timnas, saya kira mereka nanti akan bisa membandingkan, menimbang antara timnas-timnas yang terdahulu dengan timnas-timnas yang saat ini dipimpin oleh Sintayong. Mungkin secara taktikal, mungkin secara bagaimana cara menggembleng tentang fisik, tentang mental dan lain-lain. Saya kira kalau pelatih-pelatih yang ada di pelosok desa ini mampu untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja Sintayong, saya kira tidak harus secara langsung Sintayong itu harus terjun ke pelosok-pelosok. Akan tetapi kalau memang para pelatih ini mampu ataupun cerdas, berarti dia akan mengaplikasikan itu terhadap anak didiknya yang ada di pelosok itu. Ini adalah efek ataupun imbas secara langsung ketika para pelatih di pelosok ini mampu membandingkan dan menimbang antara kepelatihan yang sekarang dan kepelatihan yang dulu. Jadi kita tuh tanpa mendiskreditkan para pelatih-pelatih terdahulu, karena saya yakin pelatih-pelatih terdahulu pun juga sangat baik, akan tetapi prosesnya yang membedakan. Jadi itu. Terus saya juga ingin mengingatkan bahwa
bahwa Bung Toel menyampaikan Indonesia pun juga akan bisa menutup kemungkinan akan menaturalisasi ke semua lini posisi 11 pemain pada tim nasional Indonesia. Kalau kita melihat materi para pemain Indonesia yang ada saat ini, mungkin yang dinaturalisasikan hanya Mark Klok aja sih saat ini. Selebihnya adalah mixed blood. Jadi mereka itu mempunyai darah keturunan orang Indonesia asli. Jadi bukan naturalisasi. Mohon ini digali lagi untuk Bung Toel bahwa materi pemain yang ada saat ini adalah para pemain-pemain keturunan, mayoritas keturunan. Jadi tolonglah kita harus objektif ketika kita menilai sesuatu. Oke. Kalaupun PSSI menawarkan terhadap Bung Toel, minimal Bung Toel ini meminta itu bagian atau jabatan pada sekretaris jenderal, karena dia merasa dia sudah pernah menjadi direktur-direktur di dalamnya PSSI, dan dia ini sangat memahami baik dari aturan, baik statuta, baik alur yang ada di dalam PSSI. Jadi kalau dia berada di bawahnya sekjen, dia nggak mau. Katanya sih seperti itu, kata Bung Toel. Dan kalaupun ditunjuk menjadi seorang sekjen pun katanya juga nggak mau. Tapi ya syukurlah nggak ada yang nunjuk gitu loh. Sebenarnya saya itu kalau Bung Toel ini tidak muncul di permukaan lagi membahas tentang Sintayong, tentang timnas Indonesia, tentang regulasi, tentang statuta, saya kira nggak ngoceh lagi saya tentang Bung Toel. Akan tetapi saya tergelitik lagi-lagi di kamar sebelah. Masih beberapa hari yang lalu dia menyampaikan tetap dia pada tolak ukurnya adalah Piala AFF, karena dia berpikiran bahwa Piala AFF ini adalah ajang yang paling rendah. Kalau ajang yang terendah aja Sintayong nggak mampu untuk mencapai itu, bagaimana dia nanti untuk ke level yang lebih tinggi? Itu menurut penilaian dia. Kalau menurut penilaian saya sudah beda lagi. Saya kira di Piala AFF Sintayong ini udah berhasil. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke fase final meskipun gagal, karena kita tahu di dalam AFF itu mafianya lebih gila loh. Karena apa? Kita tahu pusat perjudian online-nya itu ada di Kamboja. Aduh, gila. Oke lah, kita kembali lagi ke masalah Bung Toel dipanggil menjadi sekretaris jenderal. Dia nggak apa-apa sih, ya bisa dicoba lah kita lihat kinerjanya. Tapi kalau kita melihat kinerja, saya kira Bung Toel pun seharusnya juga istilahnya lebih transparan lah. Karena saat ini Indonesia, khususnya PSSI ini kan lagi gencar-gencarnya untuk mengejar para mafia-mafia sepak bola. Sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang wartawan, sebagai seorang pengamat, saya kira setidaknya Bung Toel ini punya gambaran ataupun punya istilahnya link untuk mencari tahu tentang para mafia-mafia ini. Jadi saya harap Bung Toel ini tidak hanya mengkritisi tentang kinerja Sintayong, tidak hanya mengkritisi tentang PSSI yang selalu keluar dari statutanya, tidak hanya mengkritisi tentang intervensi pemerintah terhadap PSSI, tapi ayolah Bung Toel bekerja sama dengan para netizen dan juga PSSI dan Polri untuk bareng-bareng mengungkap siapa sih sebenarnya mafia-mafia atau bajingan-bajingan yang ada di tubuh PSSI. Itu akan jauh lebih baik dan netizen jauh akan lebih respect terhadap Anda. Salam sehat, salam waras. Indonesia juara. Sliding tackle-nya Cak Ruri.